Perkenalkan, nama saya Franz Winnie Ninggolan dengan NIM 42031111109 dari jurusan Matematika Universitas Negeri Medan. Saya akan membuktikan rumus integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 tambah C. Untuk tahu rumus ini berasal dari mana, kita harus tahu turunan. Mengapa? Karena integral adalah inverse dari turunan. Kalau turunan itu kan misalnya Y sama dengan X pangkat P. Turunan dari sini adalah Y aksen sama dengan P kali X pangkat P dikurang 1. Kita dapat merubah ini menjadi dy per dx sama dengan P X pangkat P kurang 1. Lalu kita pindahkan dx-nya ke ruas kanan. Untuk memindahkan dx ke ruas kanan, kita harus mengkalikan dx pada kedua ruas. Kali dx. Ini habis. Maka dy sama dengan P X pangkat P kurang 1 kali dx. Lalu saya ingin memindahkan P ke ruas kiri. Itu kita dapat memindahkannya dengan membagikan P pada kedua ruas. Ini dibagi P, bagi P. Maka P-nya ini habis. Maka dy per P sama dengan X P kurang 1 dx. Saya ingin merubah posisinya menjadi X pangkat P kurang 1 dx sama dengan dy per P. Itu lebih mudahnya. Lalu kita integralkan kedua ruas menjadi integral X pangkat P kurang 1 dx sama dengan integral dy per P. Selanjutnya integral X pangkat P kurang 1 dx sama dengan 1 per P integral dy. Integral X P kurang 1 dx sama dengan 1 per P. Ini kita integralkan menjadi Y plus C. Terus integral X pangkat P kurang 1 dx sama dengan 1 per P dikali Y di sini kan tadi di awalnya Y sama dengan X pangkat P. Maka Y di sini X pangkat P plus C. Nah, di sini kita misalkan P dikurang 1 itu sama dengan N. Maka P-nya itu sama dengan N tambah 1. Maka di sini integral X P kurang 1 dx sama dengan 1 per P X pangkat P plus C itu menjadi integral X P kurang 1 tadi kan sama dengan N, maka X pangkat N dx sama dengan 1 per P. Di sini kan
P sama dengan N tambah 1. Maka N tambah 1 X N tambah 1 plus C. Inilah rumus integralnya. Integral Riemann biasanya digunakan untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva, atau mencari volume apabila daerah tersebut diputar mengelilingi sumbunya. Nah, misalnya ada suatu fungsi f(x) memiliki bentuk kurva seperti ini. Kita disuruh mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva f(x) dengan sumbu x. Misalnya pada rentang A sampai B. Untuk mencari luas daerahnya, kita bisa mencari pendekatannya dengan membentuk persegi-persegi panjang atau partisi pada daerah tersebut. Kita buat aja lebarnya sama agar mempermudah. Artinya, luas daerah yang mau kita cari yang berada di kurva dan sumbu x bisa kita cari pendekatannya dengan jumlah luas semua persegi panjang, yaitu luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4. Untuk luas persegi panjang yang kita butuhkan ada panjang, ada lebar, atau dalam gambar ini ada lebar, ada tinggi. Nah, kita misalkan saja lebarnya adalah delta x. Untuk mencari delta x-nya, di sini kan tadi pada selang A sampai B, maka jarak A sampai B-nya adalah B kurang A. Kalau panjang atau jarak A sampai B-nya adalah B kurang A, maka panjang masing-masing partisinya adalah panjang totalnya dibagi dengan banyak partisinya. Atau bisa kita tuliskan dengan delta X sama dengan B dikurang A dibagi N. Kemudian kita cari tingginya. Untuk mencari tingginya, kita tinggal pilih aja bagian persegi panjang yang memotong atau menempel pada kurva. Nah, nanti kita tinggal substitusi aja ke dalam fungsinya. Maka kita dapat tingginya. Misalnya pada partisi pertama itu kita anggap x1. Maka kita substitusi aja x1 ke dalam fx. Maka tinggi dari partisi yang pertama itu fx1. Dan di partisi kedua kita anggap x2, tingginya fx2. Dan untuk yang x3, tingginya fx3. Dan yang untuk x4, tingginya fx4. Nah, berarti luasnya itu kan jadi L sama dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Maka L sama dengan fx1 delta x ditambah fx2 delta x ditambah fx3 delta x ditambah fx4 delta x. Nah, karena delta x-nya sama, maka kita bisa faktorin jadi seperti ini. Atau kalau kita tulis dalam notasi sigma, biasanya luas sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai 4 fxi delta x. Maka dari sini kita dapat menulis luas untuk daerah dengan partisi sebanyak n adalah luas sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n fxi delta x. Kalau kita perhatikan antara cara pertama yang kita lakukan dengan cara yang kedua, kira-kira jumlah luas persegi panjangnya mendekati luas sebenarnya terlihat pada cara pertama atau kedua? Pasti yang kedua. Kenapa? Karena di sini kita lihat errornya makin sedikit. Artinya, ini mendekati luas yang sebenarnya yang ingin kita cari, yaitu daerah antara kurva fx dengan sumbu x pada selang A sampai B. Berarti untuk ini luas sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n fxi delta x. Ini akan mendekati nilai sebenarnya, di mana
n-nya menuju tak hingga. Dengan demikian, berarti itu bisa kita tulis menjadi luas sama dengan limit n menuju tak hingga sigma i sama dengan 1 sampai n fxi delta x. Itulah luas daerah di bawah kurva fx yang dibatasi oleh sumbu x, yang berarti sudah menjadi luas sebenarnya. Dan kemudian ini juga lah yang kemudian kita kenal dengan integral tentu. Luas sama dengan integral a sampai b fx dx.